warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ananda Putri dengan NIM 2007512 dari Program Studi PG PAUD kelas 4A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2021-2022, mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Diding Nurdin MPD, saya akan membahas mengenai topik inovasi literasi digital di PAUD. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian inovasi. Inovasi secara etimologis berasal dari kata innovation yang berarti perubahan atau perbaikan. Dalam kata kerjanya, innovation adalah innovo yang berarti memperbaiki atau melakukan perbaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan perubahan dalam rangka perbaikan. Dalam pendidikan, inovasi pendidikan merupakan sebuah gagasan atau pembaruan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada agar dapat berjalan lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk pada pengertian literasi digital. Nah, literasi digital merupakan kemampuan untuk mencari, mempelajari, hingga memanfaatkan segala sumber media digital yang ada secara optimal. Nah, menurut UNESCO, literasi digital merupakan life skill atau kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang di era digital seperti ini. Karena kemampuan ini tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan juga melibatkan kemampuan dalam belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam kompetensi digital. Dari pengertian inovasi dan literasi digital, dapat disimpulkan bahwa inovasi literasi digital merupakan sebuah proses pembaruan atau gagasan yang dilakukan dalam rangka pengembangan literasi digital atau kemampuan dalam mempelajari, memahami, hingga memanfaatkan sumber daya media digital yang ada secara optimal. Inovasi literasi digital tidak hanya diperuntukkan untuk orang dewasa, karena anak usia dini juga saat ini perlu diperkenalkan dengan media digital agar ke depan mereka tidak mendapatkan dampak negatif atau meminimalisir dampak negatif yang dapat akibatkan oleh media digital yang ada, sehingga perlu berbagai inovasi dalam rangka memperkenalkan media digital atau literasi digital pada anak usia dini. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan literasi digital pada dunia pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah kemampuan apa yang ingin ditanamkan pada anak usia dini mengenai literasi digital. Yang kedua adalah penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga adalah kapan anak usia dini perlu diperkenalkan dengan teknologi digital. Dan yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan anak usia dini. Mengenai kemampuan yang perlu dibangun pada anak usia dini terkait dengan literasi digital adalah 1. Anak mampu menggunakan perangkat digital untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua, anak memahami bahwa teks, gambar, video, dan segala tampilan yang ada dalam perangkat digital memiliki kebermaknaan. Dan yang ketiga adalah anak dapat menggunakan perangkat digital untuk merekam gagasan, pengalaman, hingga lingkungan sekitar yang ada di sekitar mereka. Pemanfaatan teknologi digital pada pembelajaran anak usia dini itu diperuntukkan sebagai media pembelajaran di mana hal tersebut akan mempermudah guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak dan anak dapat lebih mudah memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua adalah sebagai sumber belajar di mana perangkat digital yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang dapat dieksplorasi oleh anak untuk dapat mengembangkan pengetahuannya. Dan yang terakhir, perangkat digital digunakan sebagai alat komunikasi di mana hal tersebut dapat memudahkan komunikasi antara guru dengan siswa maupun guru dengan orang tua.
anak usia dini perlu dikenalkan dengan literasi digital? Nah, yang pertama adalah anak usia 0 hingga 2 tahun tidak diperkenankan untuk dikenalkan dengan teknologi digital karena radiasi yang dipancarkan oleh layar perangkat digital dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada otak anak. Yang kedua adalah anak usia 2 hingga 4 tahun hanya diperkenankan maksimal 1 jam menggunakan perangkat digital. Itu pun sebenarnya hanya sebatas misalkan video call ataupun menonton video yang singkat. Jadi tidak diperkenankan untuk tanpa pengawasan. Dan yang ketiga adalah untuk usia 4 hingga 7 tahun, anak diperbolehkan untuk bereksplorasi dengan perangkat digital, namun dalam pengawasan guru maupun orang tua dan dibatasi hanya selama maksimal 2 jam per hari. Mengenai pemanfaatan perangkat digital dalam pembelajaran anak usia dini, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara mengenalkan perangkat digital tersebut tanpa memberikan dampak yang negatif pada anak. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah mengenali kebutuhan anak. Nah, ketika mengenali kebutuhan anak ini, kita dapat memperkirakan bagaimana anak memerlukan perangkat digital tersebut. Kemudian dalam pemanfaatannya perlu menggunakan aplikasi pendukung agar meminimalisir dampak negatif yang ada di dalam perangkat digital, seperti hanya memasang aplikasi game edukatif, memasang pengaturan untuk orang tua, dan aplikasi lainnya yang dapat menjaga privasi dan menjaga anak agar tidak terkontaminasi dengan konten-konten negatif yang ada. Yang ketiga adalah edukasi dan asistensi, di mana orang tua dan guru dalam hal ini perlu mengedukasi atau mengajarkan pada anak mengenai apa itu teknologi digital dan bagaimana menggunakannya. Serta dalam penggunaannya, orang tua dan guru perlu memberikan asistensi atau pengawasan maupun pendampingan secara menyeluruh dengan anak agar anak tidak terlepas dari pengawasan dan tidak mendapatkan pengaruh negatif dari perangkat digital yang sedang digunakan. Yang terakhir mengenai pemanfaatan perangkat digital pada pembelajaran anak usia dini adalah mengajari anak bagaimana menggunakan perangkat digital untuk berkreasi. Nah, yang pertama bisa dicontohkan adalah menggunakan Google for Education untuk membuat catatan ataupun presentasi yang menarik bagi anak. Yang kedua adalah anak dapat menggunakan perangkat digital atau gawainya untuk membuat podcast, video, ataupun hal lainnya yang menarik perhatian anak. Dan yang ketiga adalah mengajari anak untuk mengkomunikasikan hasil karya yang telah dibuatnya, bisa menggunakan sosial media, YouTube, ataupun WhatsApp, apapun aplikasi yang aman digunakan untuk anak. Nah, dalam hal ini pengawasan guru dan orang tua harus ekstra karena anak bisa saja terpapar melalui konten-konten yang dibagikan oleh orang lain. Yang dapat disimpulkan dari pembahasan kali ini adalah inovasi literasi digital yang harus dilakukan di dunia PAUD itu perlu memperhatikan kebutuhan anak dan disesuaikan dengan keadaan. Nah, anak sebagai generasi penerus bangsa perlu kita bekali sedemikian rupa dan dengan segala kemampuan yang dibutuhkan di masa depan. Namun dalam pengenalannya, orang tua dan guru harus bekerja sama agar perkembangan teknologi tidak memberikan dampak yang negatif bagi anak, namun menjadi suatu hal yang positif karena anak bisa belajar berbagai hal dan mengetahui berbagai macam wawasan dari teknologi yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.